Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para sahabat Rensra di mana saja berada, senang kembali bisa bertemu dengan channel Rensra renungan seputar Al-Qur'an. Pada tayangan kali ini kita ingin membahas masih rangkaian tentang pemahaman Al-Qur'an terkait dengan Lailatul Qadar. Di tayangan-tayangan sebelumnya kita sudah membahas tentang ayat-ayat terkait dengan Lailatul Qadar ya. Jadi silakan sahabat untuk yang belum menyaksikan tayangan-tayangan itu untuk melihat-lihat kembali dan menyaksikannya. Nah, pada tayangan kali ini kita ingin menjawab pertanyaan dari sebagian sahabat. Mungkin pertanyaannya itu apa sih tanda-tandanya kalau orang itu mendapatkan Lailatul Qadar ya? Atau apa sih ciri-cirinya bahwa malam itu malam Lailatul Qadar? Ini mungkin menarik juga ya, menarik ya. Apakah para ulama itu membahas nggak tentang ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Nanti pada tayangan berikutnya kita akan membahas apa ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar ya. Nah, sekarang ciri-cirinya dulu. Nah, memang Lailatul Qadar itu termasuk malam yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada hikmah yang tersimpan kenapa malam ini dirahasiakan. Tentu tujuannya agar kita orang yang berpuasa dan menghidupkan malam Ramadan itu akan senantiasa mengisi malam-malam Ramadan itu dengan kebaikan, dengan harapan ketemu dengan Lailatul Qadar. Sebab kalau Lailatul Qadar itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam tertentu, khawatirnya kebiasaan tabiat manusia itu hanya meramaikan pada malam itu saja. Tapi begitu Allah merahasiakan, maka ini bulan. Nah, mestian Qadar keterangan di antara keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa hadis yang kira-kira isinya bahwa pada malam itu suasana malam itu begitu hening ya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, lalu kemudian juga tidak terasa hembusan angin dan sebagainya. Jadi malam begitu tenang sekali ya, begitu tenang sekali. Itu beberapa tanda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Nah, tentu tanda-tanda ini boleh jadi tanda-tanda yang disaksikan oleh beliau pada saat itu. Nah, kondisinya bisa jadi sebenarnya berbeda atau jangan sampai ada karena alasan orang tidak melihat itu semua dia mengatakan tidak ada malam Lailatul Qadar atau tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Ini hanya sekedar ciri-ciri saja ya para sahabat sekalian. Jadi ciri yang disampaikan itu malam itu begitu tenang, lalu kemudian tidak ada semilir angin atau semilir pun sebetulnya yang sejuk. Ya, lalu kemudian juga tidak dingin, tidak panas dan sebagainya. Begitupun nanti keesokan harinya ya. Jadi kalau kita merasakan itu, maka orang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ada juga yang menjelaskan cirinya itu terdapat pada orang yang mendapatkannya itu, bukan pada alamnya, tapi pada orang yang mengalaminya. Yaitu orang itu merasakan ketenangan, ketentraman, kesejukan hati. Ya, dan itu sangat wajar karena kita ketahui bersama pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat itu turun untuk menebarkan salam kan, salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi kita mendengar atau pernah mendengar ayat bahwa orang-orang yang beriman itu tidak perlu takut ya. La takhafu wa la tahzanu. Kenapa? Karena para malaikat itu menyertai. Karena malaikat itu kalau turun kepada seseorang maka efeknya adalah ketenangan. Ya, jadi wali-wali Allah, kekasih Allah itu tidak takut ya, karena tidak merasa
rugi, tidak merasa menyesal karena malaikat turun untuk menyertai mereka sehingga menimbulkan efek tenang. Nah, apalagi pada malam Lailatul Qadar, kita tahu bahwa pada malam Lailatul Qadar yang turun itu malaikat dengan jumlah yang sangat banyak, dengan dipimpin oleh malaikat Jibril. Maka sangat wajar kalau orang yang mendapatkannya itu mendapatkan ketenangan. Ya, tapi boleh jadi hadirin atau sahabat Reza di mana saja berada, apakah orang yang berada pada malam itu, semua orang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar atau mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar? Tentu ini sangat bergantung dari respon orang itu terhadap malam. Jadi kalau misalnya orang malam itu dia tidak mengisinya dengan riwayat yang disampaikan kemarin pada tayangan sebelumnya, qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban, maka tentu tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Jadi malam Lailatul Qadar itu diberikan kepada orang yang qoma imanan wahtisaban, menghidupkan malam itu dengan penuh keimanan dan mengharapkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi orang mungkin ada pada malam itu, mungkin juga dalam keadaan terjaga, tapi dia tidak mengisinya dengan iman dan wahtisaban, tentu tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Setidaknya menurut keterangan Rasulullah SAW tidak akan memperoleh keutamaan diampuni dari segala dosa-dosa yang sebelumnya. Jadi dengan demikian boleh jadi pada malam itu ada yang mendapatkan ketenangan, kesejukan hati, ada juga tidak, tergantung bagaimana respon kita terhadap malam Lailatul Qadar itu. Jadi oleh karena itu, di samping kita mencari malam Lailatul Qadar, tapi juga mengkondisikan hati kita, mengkondisikan jiwa kita, mengkondisikan perhatian kita di malam itu, sehingga kita mendapatkan ciri-ciri alam dan sekaligus juga ciri-ciri diri kita sendiri. Insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan ciri-ciri itu, baik ciri-ciri alam maupun ciri-ciri diri. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.